Anda mendengarkan RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, topik kita yang berikutnya terkait dengan update kasus TBC di Manggarai Januari hingga Juli 2025 seperti apa pendengar. Untuk mengetahui hal ini kita akan berbincang pagi hari ini bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Bapak Dr. Bertolomeus Hermopan. Selamat pagi Pak Tommy. Selamat pagi, Bu. Apa kabar pagi hari ini di Manggarai? Kabar baik, Manggarai lagi cuacanya dingin banget hari ini. Kurang lebih 14 derajat ya di Kota Ruteng hari ini. Oke, walaupun dingin banget tapi sudah terbiasa begitu ya. Kalau bukan dingin berarti bukan Manggarai begitu Pak ya? Ya, kalau bukan dingin berarti bukan Kota Ruteng ya. Iya benar. Oke, baik ini Pak Dokter terkait dengan penyakit TBC, masyarakat ya ingin mengetahui update kasus TBC di Manggarai Januari hingga Juli ini seperti apa, dan mungkin bisa sampaikan gambaran umum kasus TBC di Kabupaten Manggarai hingga Juli 2025. Baik, untuk penyakit TBC di Manggarai sampai dengan saat ini di tanggal ya sebenarnya kemarin ya update 6 Agustus kemarin ada yang kita temukan itu ada 269 kasus TB. Nah, jadi 269 kasus TBC ini sebagian besar memang pasien yang merupakan warga Manggarai sebanyak 229 pasien. Selebihnya juga itu datang dari Manggarai Timur atau Manggarai Barat yang kebetulan ditemukan atau diperiksa di Ruteng di rumah sakit. Saya kira itu gambaran sepintas terkait dengan jumlah kasus yang ada di Manggarai. Iya. Dan untuk wilayah ataupun kecamatan mana yang mencatat angka kasus ya TBC tertinggi di Manggarai, dan kira-kira apa yang menjadi penyebab faktor utamanya? Ya, kalau kasusnya agak merata sih di beberapa kecamatan ya. Jadi kita melihat bahwa prevalensi kasus TB ini cukup merata meskipun sebagian dominan ya ada di sekitar Kota Ruteng ya, di populasi-populasi yang cukup padat penduduknya gitu. Dan penyebab dari penyakit TBC sendiri itu karena bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang ya tubuh manusia, karena juga dalam kondisi dengan ketahanan tubuh yang lemah, orang-orang bersangkutan itu berada di sekitar penderita TB, ya maka akan menjadi salah satu faktor yang mendukung terjadinya penyakit TBC ini. Oke. Nah, langkah apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sejauh ini ya untuk menemukan kasus TBC secara cepat, terutama di daerah yang sulit dijangkau, Pak Tommy? Baik, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas telah melakukan berbagai langkah. Yang pertama sekali tentu ketika kita menemukan kasus TB, kita akan melakukan investigasi kontak erat. Jadi investigasi kontak erat ini dimaksudkan untuk memeriksa keluarga, teman, sanak saudara yang berada di sekitar penderita TB. Ya, jadi itu minimalnya ya ada 10 atau 20 orang di sekitar penderita TB itu yang sering berkontak dengan penderita harus diperiksa. Lalu yang kedua, secara umum kita juga melakukan screening terhadap masyarakat. Ya, jadi screening terhadap masyarakat ini sekaligus untuk melihat potensi-potensi terjadinya penyakit TB di masyarakat. Nah, itu ada dua hal yang dalam upaya untuk menemukan pasien atau penderita TB. Lalu jika sudah mendapat penderita TB, sudah menemukan kasus TB, maka tentu kita harus melakukan pemeriksaan lebih cermat untuk penegakan diagnosa, itu melalui ya misalnya tes cepat molekuler
atau pemeriksaan sputum atau pemeriksaan dahak di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, jika terbukti positif berdasarkan pemeriksaan tersebut, maka penderita tersebut harus diberikan pengobatan yang terstandar, ya. Jadi minimal itu sebenarnya penderita mengkonsumsi obat itu selama 6 bulan. Jadi kira-kira itu langkah yang kita lakukan di Kabupaten Manggarai dalam rangka penemuan dan pengobatan penyakit TB ini. Itu mekanisme pengobatan penderita TBC, Pak, ya, di Manggarai. Dan apakah stok obat TBC tersedia dengan cukup untuk saat ini, Pak? Untuk saat ini, karena ini merupakan program nasional, ya, obat yang tersedia untuk penderita TB ini dalam kondisi yang cukup. Jadi kita tentu saja senantiasa juga berkoordinasi dengan provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk senantiasa menyiapkan, ya, obat bagi para penderita TB. Ya, jadi perlu kita juga masyarakat umum mengetahui bahwa penyakit TB ini juga sangat berbahaya sebenarnya karena bisa mengancam jiwa, ya. Jadi tapi masyarakat merasa bahwa belum merasa ini sebagai sesuatu yang urgen. Jadi belum ada kewaspadaan dalam diri masyarakat terhadap penyakit ini. Jadi yang justru waspada ini, justru was-was ini adalah petugas kesehatan atau pemerintah yang memahami hal ini. Nah, ini jadi soal buat kita sebenarnya. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar, ya, dari Dinas Kesehatan bersama timnya kalau turun ke lapangan untuk menyadarkan masyarakat, begitu, Pak, ya? Ya, betul. Jadi ini menjadi tantangan kita semua dan saya kira ini yang harus terus disampaikan, disosialisasikan kepada masyarakat terkait bahaya TB ini. Jadi ini. Nah, ini tentunya banyak menghadapi tantangan yang seperti dikatakan oleh Pak Dokter tadi. Kira-kira strategi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ini seperti apa untuk menekan angka TBC ini? Ya, kalau Dinas Kesehatan sendiri seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa ada prosedur tetap yang kita jalankan, ya, mulai dari screening kesehatan, kemudian penemuan kasus, kemudian investasi kontak erat, pengobatan dan lain-lain. Namun menghadapi kendala kurangnya kesadaran masyarakat atau kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya TB, tentu kita akan senantiasa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya TB. Nah, tugas ini tentu saja tidak bisa menjadi sepenuhnya tugas dari Dinas Kesehatan. Masyarakat, para pemangku kepentingan, media massa, radio-radio, dan yang lain-lain tentu juga berkewajiban menurut saya untuk menyampaikan ini kepada masyarakat. Karena kematian akibat penyakit TB ini tidak terlalu heboh, ya. Karena tidak heboh karena, ya, bayangkan aja dari 229 pasien yang kita temukan itu ada 9 yang meninggal. Itu sebenarnya sih heboh juga sebenarnya kalau dipikir, tapi karena orang merasa, masyarakat kita di NTT merasa bahwa penyakit TB ini biasa saja, padahal ini berbahaya sebenarnya. Nah, kalau kita sadar betul, karena apa? Pada saat kita berkumpul dengan penderita TB di dalam keluarga maupun di dalam suatu kelompok, di sekolah, di gereja, di masjid, ada di mana, sekali seorang penderita TB bersin, maka ada sekitar 4.000 sampai 1 juta kuman TB yang keluar dari tubuh beliau, tubuh dia. Jadi 4.500 sampai 1 juta kuman ini akan bertebaran di udara dalam waktu berjam-jam. Potensi menular karena kita menghirup udara, potensi itu masuk kepada setiap orang yang berada di sekitarnya. Manakala kondisi fisik misalkan karena daya tahan tubuh, penyakit diabetes misalnya, atau karena gizi yang kurang dari yang bersangkutan, baik pada orang dewasa maupun pada anak, maka kuman TB yang sudah masuk ke dalam tubuh itu akan menjadi aktif.
Nah, jadi Oke. itulah persoalan yang tidak kita sadari sebenarnya. Baik. Gitu. Oke. Dan ini kira-kira apa yang menjadi target dari Dinas Kesehatan Manggarai dalam penurunan kasus TBC hingga akhir 2025 ini, dan kira-kira pesan Anda ya kepada masyarakat Manggarai terkait pentingnya deteksi dini dan pengobatan tuntas TBC ini seperti apa, Pak? Ya, kami menghimbau agar ya kita untuk sampai dengan tahun 2025 ini kita tetap mengupayakan peningkatan pemeriksaan ya, screening dan penemuan kasus TB yang sekarang ini mungkin menjadi fenomena gunung es ya. Kelihatannya ya di bawah permukaan pasti banyak. Yang kedua, tentu kita akan sosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya TB pada beberapa kesempatan. Juga mungkin pada saat kesempatan pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian di kesempatan-kesempatan yang lain di mana masyarakat berkumpul ya, dan agar ini tidak menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan ya. Nah, ini juga menjadi program nasional Presiden Prabowo, di mana dalam penemuan dan pengobatan kasus TB itu harus mencapai targetnya. Jadi itu kita akan jalankan terus sejalan dengan program pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kira-kira itu yang dapat kita lakukan. Baik. Di Kabupaten Manggarai. Baik. Terima kasih Dr. Tumi atas waktunya pagi hari ini bersama Prosatur Inde, dan semoga programnya sukses ya, dan salam sehat. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk RRI ND. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Dr. Gigi Bertolomeus Hermopan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, terkait dengan update kasus TBC di Manggarai Januari hingga Juli 2025.